Politik tak lagi menjadi arena yang dihindari anak muda. Ribuan anak muda ikut berkontestasi, berebut suara. Komisi Pemilihan Umum mencatat lebih dari 1.000 anak muda usia 21 hingga 30 tahun terdaftar sebagai caleg tetap pada pemilu legislatif Februari 2024 nanti. Ini baru caleg DPR RI, belum termasuk caleg untuk DPRD tingkat 1 dan 2. Keterlibatan anak muda dalam politik harus disambut dengan tangan terbuka dan riang gembira. Selama ini diniatkan guna memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Namun, keterlibatan anak muda dalam politik bisa menjadi tanda tanya jika hanya sekedar mencari pekerjaan di Senayan atau ikatan kekerabatan, bukan karena harapan dan cita-cita membangun Indonesia ke depan. Karena itu muncul pertanyaan, apa alasan dan tujuan mereka ikut berlaga berebut suara? Apakah karena asa dan cita-cita? Atau hanya cari kesibukan dan pekerjaan semata? Dan bagaimana strategi yang akan dilakukan agar mereka bisa lolos ke Senayan? Inilah satu meja The Forum spesial pemilu, caleg muda, cari kerja, atau cita-cita. Tentu kita mesti cek bagaimana mekanisme di internal partai politik untuk menentukan keluarga-keluarga pejabat ini bisa dicalonkan sebagai anggota legislatif. Apakah memang mereka sudah menjadi kader partai politik dalam satu kurun waktu tertentu, atau mereka sudah menjalani proses seleksi di internal partai politik? Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa partai politik itu seringkali menggunakan jalan pintas untuk memenangkan pertarungan secara politis. Mereka tidak peduli rekrutmen, mereka tidak peduli dengan kaderisasi. Yang mereka bayangkan adalah setiap pemilu legislatif mampu menambah kursi. Oke, mengawali satu meja The Forum spesial malam ini telah hadir 9 caleg muda dari 9 partai politik. Saya persilahkan memperkenalkan diri dari ujung sayap paling kanan, Ismail Bahtiar. Silakan perkenal diri. Assalamualaikum, saya Ismail Bahtiar, caleg DPR RI Sulawesi Selatan II. Saya ingin menyampaikan bahwa anak muda itu bukan cuma usia. Anak muda itu adalah energi, ide, dan eksekusi. Olehnya, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, melalui Kompas TV, insya Allah dari Jakarta untuk Sulawesi Selatan II, satu suara sejuta kebaikan, insya Allah. Satu suara sejuta kebaikan. Oke, selanjutnya Rafif Muhammad Rizkullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rafif Muhammad Rizkullah. Saya caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jakarta II, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan bahwa berbicara anak muda, berbicara jutaan anak muda lainnya yang belum memiliki kesempatan, belum memiliki kesetaraan, dan masih banyak kesenjangan di level anak muda itu sendiri. Hari ini kita berbicara 5 menit untuk 5 tahun kita, untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang lebih maju. Terima kasih. Oke, selanjutnya
Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Cindy Monica Salsabila Setiawan, caleg DPR RI dari Sumatera Barat II yang diusung oleh Partai Nasdem. Saat ini saya merupakan bendahara DPW Nasdem Sumatera Barat dan saya mengawali karir politik saya sebagai pengusaha dan aktivis sosial. Saya juga sudah turun sampai ke 600 titik di Sumatera Barat dan gagasan yang saya usung adalah pemerataan akses khususnya kesehatan dan infrastruktur untuk masyarakat sampai ke daerah pedalaman. Terima kasih. Oke. Seno. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Seno Bagaskoro, usia saya hari ini 22 tahun. Saya tidak bisa menawarkan banyak pengalaman panjang di dalam politik, tapi saya memilih untuk berproses di partai politik yang saya yakin punya kaderisasi dan basis ideologi yang baik, yang sesuai dengan angan-angan saya tentang masa depan bangsa, dan itu di PDI Perjuangan. Sejak 3 tahun yang lalu, saya menjabat sebagai ketua saya partai di kota Surabaya. Oleh karena itu, saya memilih berproses dari tingkatan terbawah. Hari ini saya berbeda dengan teman-teman yang lain, saya maju di DPRD Kota Surabaya, Dapil 3 di Surabaya Timur. Di situ saya ingin berharap dan saya ingin berjuang bersama lebih banyak kawan-kawan muda untuk memastikan bahwa proses politik kita inklusif, terbuka. Tidak boleh ada lagi anak-anak muda yang bingung cari sekolah, tidak boleh ada anak-anak muda yang galau karena mencari pekerjaan. Semuanya harus didengar, semuanya harus berjuang bersama-sama. Terima kasih. Merdeka. Oke, Seno. Sandra Salsabila. Assalamualaikum, nama saya Sandra, saya caleg DPR RI dari wilayah Jawa Timur 5, Malang Raya. Usia saya sekarang 24 tahun dan background saya sebagai professional data consultant selama 6 tahun saya meniti karir dan sekarang saya berjuang untuk dapil saya agar anak muda mendapatkan kesempatan untuk pelatihan gratis dan juga mendapatkan akses yang cepat untuk mencari pekerjaan. Terima kasih. Mencari pekerjaan. Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abraham Srijaya, calon anggota DPR RI dari Partai Golkar, Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri nomor urut 3. Sebagai calon anggota DPR RI, saya hadir untuk berbicara mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti kita ketahui, penegakan hukum di Indonesia belum atau masih jauh dari kata sempurna. Saya sendiri sebagai seorang advokat dan kandidat doktor ilmu hukum, saya berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan hukum yang berkeadilan. Selain itu saya juga ingin memastikan penegakan hukum yang ada di Indonesia semuanya independen dan bebas serta profesional. Mari kita jadikan negeri kita, Indonesia yang tercinta, di mana hukum dijunjung tinggi. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ruby Kairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruby Hairani Syifadia. Saya adalah caleg DPR RI dari Dapil Lampung 1. Dengan background saya sebagai pengusaha, saya ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjadi mandiri secara ekonomi dan juga berpendidikan tinggi untuk meyakinkan Indonesia kita akan selalu maju. Terima kasih. Oke. Hillary Brigita Lasut. Terima kasih. Saya Hillary Brigita Lasut dari Dapil Sulawesi Utara, saya dari Partai Demokrat. Saya punya tagline petugas rakyat yang muda, cerdas, dan berpengalaman melayani dengan kasih, kejujuran, dan ketulusan. Sebagai seorang dokter hukum perempuan, saya tahu bahwa di Indonesia tidak banyak orang-orang yang bisa mampu mempertahankan idealismenya. Kita melihat bahwa Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang mampu untuk bertahan terhadap visi, misi sejak awal dia emban, dan tentunya kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara real. Tidak hanya membawakan kata-kata, tapi mampu untuk berjuang dan juga untuk berkorban buat masyarakatnya, bahkan ketika ia harus mempertahankan jabatannya. Saya ingin jadi wakil rakyat yang paling baper untuk masyarakatnya, menjadi dewan perwakilan netizen yang tentunya bisa dipercaya dan tentunya bisa terus dipegang sampai akhir masa jabatan saya. Terima kasih. Oke, Hillary. Kemudian Ayu Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Arianti, saya caleg DPR RI dari Dapil Jabar 3, Kota Bogor Cianjur, nomor urut terakhir nomor 9. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara hukum dan saya ingin sekali untuk ikut andil dalam membuat kebijakan berupa peraturan dan juga perundang-undangan yang ada di Indonesia melalui DPR RI.
Dan dari sini juga saya ingin memotivasi anak-anak muda bahwa anak muda harus berani untuk terjun ke politik, harus berani untuk berpolitik, dan jangan mau untuk dipolitisasi. Terima kasih. Jangan mau untuk dipolitisasi. Itulah sebetulnya mimpi-mimpi visi dari anak-anak muda. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh panelis Effendi Ghazali, Bung, malam, dan Mbak Ivi Batuta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga mahasiswa dari 4 kampus Universitas Negeri Jakarta, kemudian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lebih ramai mahasiswanya ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Indonesia Esa Unggul. Oke, saya ingin tanya dulu kepada Abraham ya, saya tergelitik dari hukum yang nggak adil. Gimana akan memperjuangkan hukum yang adil? Bukan hukum yang tidak adil, hukum yang saya memperjuangkan hukum yang berkeadilan. 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 Apa bedanya? Jadi begini, saya boleh bercerita mengenai pengalaman. Saya kebetulan seorang advokat. Saya juga mengadvokasi masyarakat Mes Tanah Abang yang ada di Cendrawasih. Mereka sudah tinggal di Cendrawasih Tanah Abang selama 59 tahun. Oke. Diberikan izin oleh Presiden pertama kita, Soekarno. Lalu sekarang Pemprov Papua karena ada kepentingan bisnis, minta mereka untuk pindah direlokasi ke Bekasi, yang dimana satu rumah itu hanya luasnya 30. Oke. Satu kakak isi 8 orang atau 9 orang. Mereka datang dengan tim lengkap, datang ke sana, meminta mereka 3.000 kakak harus keluar di bulan Desember ini, kalau tidak mereka akan dipidana. Kita memberikan advokasi yang sudah bertahun-tahun Pak, sudah 1,5 tahun mereka nggak mendapatkan keadilan dan terus-terus diprovokasi. Tapi Anda DPR loh, mau ngapain sebenarnya? Di DPR kami memiliki kewenangan Pak, karena kebetulan mereka mendapatkan somasi dari Kejaksaan Tinggi Papua. Oke. Nah tentunya kami juga sebagai pengawas, kita bisa mengawasi kejaksaan juga. Ya itu yang ingin kita perjuangkan untuk masyarakat Papua yang di Jakarta. Terima kasih. Oke, saya ke Cindy ya. Tadi turun 600 titik ya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, Dapil 2 mencakupi 8 kota kabupaten. Gimana Pak? Naik apa itu? Naik mobil tentunya. Naik mobil, ya? Tapi ada beberapa daerah yang tidak mungkin dengan mobil biasa, jadi kita naik mobil double cabin di situ. Berapa lama 600 titik didatengin tuh? Dalam 1,5 tahun. 1,5 tahun didatengin? Iya, karena dalam itu kalau dihitung uang udah berapa habis itu? Udah berapa habis kalau dihitung uang itu? Kayaknya nggak boleh sebut spesifik deh. Iyalah, kira-kira kan boleh di sini. Ya, bisa lebih dari itu. Lebih dari 2? Jadi modalnya sekitar 2 M-an ya untuk nyalek? Khusus untuk operasional dan makanan yang kita kasih kepada konstituen, iya kurang lebih. Oke, luar biasa. Saya ingin tanya ada 2 hal yang menarik ya. Kalau kemudian tadi PKS, Mas Ismail Bahtiar dari DPRD mau naik kelas ke DPR Senayan. Tapi Seno kan mengatakan, udah gua di DPRD kota aja sih. Ismail, kenapa mau naik kelas? Pertama, saya ingin sampaikan ke Pak Budiman bahwa DPR ini kan kolektif kolegial, wewenangnya masing-masing berbeda. Saya masuk ke DPRD Sulawesi Selatan tahun 2019. Pengalaman saya cukup menarik. Tidak menggunakan baliho, tidak menggunakan spanduk, dan semua saya persiapkan. Tapi pakai Instagram? Sosial media dan movement. Jadi kami hadir ke masyarakat jauh-jauh hari sebelum masa kampanye. Dan ternyata itu cukup efektif. Artinya apa? Bahwa kesadaran masyarakat untuk memilih orang yang tepat, orang yang benar, itu sangat tinggi. Cuma kadang-kadang mereka dihadapi pada kondisi 5 tahunan, pragmatisme, siraman rupiah. Ini yang membuat pendidikan politik warga kita akhirnya tidak begitu menghadapi realitas yang seharusnya. Sehingga kemudian saya menganggap bahwa ada banyak wewenang pada tingkatan kolektif kolegial di tingkat provinsi, harus kami emban jauh lebih baik. Ketika 2019 status saya baru selesai sebagai mahasiswa bidik misi di Universitas Hasanuddin, saya melihat bahwa peluang ini bisa saya buka jauh lebih lebar dengan cara apa? Saya harus masuk ke dalam sistem. Dan inilah yang kemudian saya persiapkan. Yakin masuk dalam sistem bisa lebih baik? PKS menjamin dan menggaransi itu. Kenapa? Proses kaderisasi PKS disiapkan dengan cara yang sangat matang, tidak langsung dimasukkan karena tidak ada kesiapan apa-apa. Oke, baik. Kalau Seno kenapa? Kok nggak loncat ke Senayan aja? Bolak-balik ke Jakarta, kok milih di DPRD Surabaya? Iya, memang karena saya pengen belajar dari proses yang paling dekat dengan masyarakat, Pak. Dan itu harus dilalui step by step. Buat saya pribadi, pilihan terbaik untuk melatih diri adalah ya di
kota di mana saya tinggal di Surabaya. Di situ saya bisa belajar, bertemu langsung, belajar mengawal legislasi, belajar memonitoring, mengkontrol, dan saya bisa bertemu dengan beragam masalah di sana yang saya rasa saya akan lebih bermanfaat jika saya mengikuti tahapan kaderisasi itu dengan baik, tidak hanya di kepartean tapi juga di dalam proses politik di kenegaraan. Oke, baik. Dari advokat saya ke Ruby ya, seorang pengusaha dan sekarang mencoba nyalek gitu. Tadi ngomong soal UMKM. Sebagai legislator kalau terpilih, apa yang mau dikerjakan? Ya Bapak, jadi Ruby mau cerita sedikit tentang background Ruby. Ruby ini backgroundnya sebenarnya di fashion design. Kita adalah seorang desainer dan desainer betul, dan kita memiliki usaha pakaian sendiri. Dan sebagai seorang pengusaha UMKM, Ruby merasakan sendiri kesusahannya dalam membangun sebuah usaha, bagaimana cara kita memanage dan cara kita membangun usaha itu untuk terus berkembang. Nah, menurut Ruby, di dapil Ruby sendiri di Lampung 1, potensi untuk mengembangkan usaha itu sangat banyak. Kita terkenal dengan kopi, kita terkenal dengan pariwisata kita juga terkenal dengan seni budaya kita. Dan ini banyak yang bisa dikembangkan oleh masyarakat untuk meyakinkan mereka bisa menghidupkan diri mereka dan keluarga mereka dengan mapan, dengan secara mandiri, secara pantasnya. Nah, makanya sebagai seorang anggota DPR RI, kita ingin memastikan bahwa kita bisa memberikan anggaran yang tepat kepada masyarakat Lampung agar mereka bisa merealisasikan impian-impian mereka. Oke, baik. Rafif, ini kan sering bicara soal kesetaraan anak muda dan para generasi baby boomer seperti saya. Kesetaraan seperti apa sih sebetulnya? Jadi gini Pak, mungkin sedikit cerita, saya nih lahirnya di sini Pak. Di Jakarta? Di Jakarta Selatan. Saya lahir di Jakarta, cari makannya di sini, besar di sini, sempat hijrah sekolah di Bandung, kerja di luar, terus akhirnya balik lagi ke Jakarta. Hari ini yang saya selalu sampaikan ke anak muda di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, saya cuma sedikit lebih beruntung. Sedikit lebih beruntung dalam artian bahwa kesempatan itu hadir di depan saya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sama orang yang sudah diberikan kesempatan? Tarik naik Pak semua teman-teman yang ada saat ini mencari kesempatan. Jadi kita berbicara untuk mendorong, memastikan bahwa hari ini Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat terlihat sebagai satu kota metropolis yang sangat indah, sangat megah, sangat mewah. Bahkan sampai ada julukan sendiri anak Jaksel. Anak Jaksel? Seakan-akan anak Jaksel adalah epitomnya atau titik sentralnya kemewahan yang ada di Indonesia ini. Tapi itu tidak dibarengi dengan proses atau penyerapan kesempatan yang terjadi untuk anak-anak asli wilayah Jaksel dan Jakpus Pak. Jadi bicara hari ini sebagai anggota legislatif nantinya saya akan memiliki 3 kewenangan. 3 kewenangan membentuk legislasi, melakukan penganggaran terhadap legislasi tersebut, dan melakukan pengawasan terhadap legislasi tersebut. Oke, baik. Dorongan ini akan kita dorong untuk memberikan kesempatan lebih untuk anak muda Jaksel dan Jakpus. Ayu, tadi mengatakan bahwa anak muda saatnya andil punya kontribusi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Persisnya Anda bisa perankan ketika nanti kalau terpilih jadi DPR seperti apa? Yang tentunya Pak, selama ini anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa rajin banget untuk demo ke DPR RI. Rajin demo. Dan hal tersebut adalah menuntut suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan dari situ ketika penolakan-penolakan tersebut seperti tidak ada artinya ketika orang di dalam DPR RI itu yang dibutuhin cuma tanda tangan orang-orang yang di DPR RI. Jadi menurut saya ketika anak-anak muda itu banyak yang masuk parlemen, itu anak-anak muda akan merasa terwakilkan. Soalnya anak-anak muda itu terkait pemikirannya itu bisa disetarakan juga. Dan saya yakin anak-anak muda contohnya yang di DPR RI itu dengan persentase pemilih yang hampir 52% anak muda, namun orang yang di dalam parlemen, koreksi kalau saya salah, setahu saya hanya 18 orang dari usia yang di bawah 30 tahun. Dan kebetulan Partai Amanat Nasional di situ punya 5 diantaranya dari 18 orang, ya, dari 18 anggota DPR RI, 5 diantaranya itu adalah dari Partai Amanat Nasional, dan dari situ adalah salah satu bukti konkret bahwa Partai Amanat Nasional memang memberikan ruang anak-anak muda untuk berpolitik dan bukan mempolitisasi anak-anak muda. Bukan mempolitisasi anak-anak muda. Sandra Salsabila, tadi Anda bicara soal lowongan kerja dan lain sebagainya. Persisnya kalau Anda terpilih sebagai legislator, apa yang mau dikerjakan sebetulnya? Oke Pak, jadi untuk
cerita dulu sebagai faktanya sekarang Kabupaten Malang itu adalah wilayah dengan penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur. Tetapi fakta lainnya juga adalah Kabupaten Malang itu punya banyak sekali potensi yang belum pernah dieksplor. Padahal menurut saya itu ada potensinya sangat besar menjadi Ubud atau Bali kedua. Jadi program saya ada dua. Yang pertama itu saya ingin memastikan bahwa anak-anak di seluruh Malang Raya mempunyai akses untuk pelatihan karir. Dan kedua juga untuk pemodalan usaha. Karena kita tahu pekerjaan itu paling banyak datang dari UMKM. Itu bisa diserap juga oleh anak-anak muda di seluruh Malang Raya juga. Oke, baik. Brigita, Hariri, tadi Anda sebagai dokter ilmu hukum perempuan gitu kan, tadi juga Anda mengatakan petugas rakyat dan Dewan Perwakilan Netizen. Mengapa ini antara netizen, rakyat, dan DPR? Kalau saya sebagai seorang anggota Dewan yang sudah pernah menjabat ya, walaupun hanya 3 tahun dan langsung bukan disingkirkan, yang disingkirkan. Setelah 3 tahun menjabat dan sepertinya saya membuat banyak sekali musuh ya di kantor DPR, sehingga banyak musuhnya ya? Mungkin lebih banyak dari teman. Jadi ketika seorang wakil rakyat muda ada di kantor DPR dan dia sifatnya tidak mengganggu dan tidak membuat kerecokan ketika ada terlalu banyak permainan-permainan penguasa yang mungkin atau permainan orang-orang hebat yang mungkin tidak berdampak positif buat masyarakat. Tentunya seorang anak muda ini dengan modal-modal saya waktu itu umur saya 22 tahun, ketika saya masuk pasti yang akan saya ciptakan itu lebih baik musuhnya. Sehingga kemudian yang menjadi cara berpikir saya yang utama adalah bagaimana saya harus siap. Walaupun saya harus kehilangan jabatan saya, walaupun saya harus berkorban, harus mungkin dibuat seperti apa nama baik saya di luar oleh orang dengan pihak-pihak yang mungkin berkepentingan, ya saya harus tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat saya. Dan itu nggak akan mudah. Itu nggak akan mudah. Teman-teman mungkin akan berhadapan dengan penguasa-penguasa yang punya jaringan, yang mampu untuk menggerakkan netizen, ya, untuk merusak nama baik teman-teman. Dan itu hal yang bukan cuma saya alami, tapi banyak dialami oleh teman-teman yang lain juga. Jadi buat saya, kenapa saya bilang harus ada Dewan Perwakilan yang baper? Karena saat ini semua orang bilang jadi politisi nggak boleh baper. Padahal kita kekurangan orang-orang berperasaan di DPR itu. Oh, nggak berperasaan semua ya? Kurang lebih. Oke, jadi banyak itulah gambaran, kira-kira gambaran dari caleg-caleg muda ya yang telah menyampaikan gagasannya agar baper, ingin membangun ini, membangun itu. Tapi bagaimana nanti panelis melihat persoalan itu setelah jeda berikut ini. Untuk saat ini belum ya. Kalau kira-kira nama caleg bisa sebut nggak? Belum tahu sih. Belum ada yang dikenal. Bisa nggak disebutkan salah satu caleg di tempat Nova? Bapak Dr. Sofian. Untuk saat ini sih belum. Ya, belum tahu sih. Iya, soalnya karena belum lihat siapa aja sih yang nyaleknya juga ya. Sebenarnya bingung, tapi karena teman-teman saya juga pada nyalek ya, jadi pada pengen milihnya mereka mendukung gitu. Belum sih, saya kan belum tahu ya siapa aja gitu orang-orangnya. Emang belum tahu siapa? Belum sih, paling kayak di banner jalan gitu sih, lihatnya selewat-selewat gitu. Kalau untuk pemilu nanti belum ada caleg. Kayaknya ada udah. Siapa tuh? Aji Nugraha kalau nggak salah. Kenapa tuh? Soalnya familiar sudah dengan mukanya. Untuk belum ada ya. Di kayak mana ada nggak yang mau dipilih? Ada. Siapa namanya? Kakak Rusmawati. Ya, untuk pemilihan tahun depan untuk calon legislatif, untuk saya sendiri belum ada kayaknya. Alasannya persoalannya tidak ada yang saya lihat cocok untuk memimpin. Oke, itulah suara-suara pemilih yang sampai sekarang juga masih bingung sebenarnya mau menentukan pilihan pada siapa. Ada yang sudah pasti, ada yang belum juga pasti. Kalau survei legislatif Litbang Kompas itu 17,7% lah yang masih bimbang untuk memilih calon legislatif. Kalau Effendi Ghazali dan Ivi, Anda udah punya pilihan? Effendi dulu. Oh iya, selamat malam Mas Budiman senior kita semua. Kalau saya itu termasuk yang dalam Litbang Kompas itu, persis 28,7%.
pemilih bimbang. Itu capres ya, Ya, legislatif kalau yang 17. 17 ya. Kalau saya malah di angka yang itu tuh, karena saya ini komplit bimbangnya. Saya tuh bimbang apakah saya termasuk pemilih bimbang atau pemilih yang sudah ada calon tapi masih bisa pindah gitu. Saya bingungnya di situ tuh. Saya masuk yang bimbang betul ataukah sebetulnya sudah ada cuma masih bisa pindah gitu. Jadi saya di posisi itu. Kalau Ivi gimana? Setelah mendengar tadi 9 caleg-caleg muda, tepuk Ivi tangan gimana dulu Ivi? buat Coba. semua anak-anak muda ini. Kalau kita berada di tengah anak-anak muda itu semangat kita tuh kembali muda gitu. Yang benar. Iya, jangan tanya-tanyakan soal generasi kami ya. Generasi kami, kalau kalian 52%, kami 48% loh ya. Menentukan juga. Tapi ketemu dengan anak-anak muda tuh selalu bikin semangat. Terutama kan kalau ketemu di kalangan yang lebih tua itu, kita kan bicara soal obat asam urat dan semacamnya lah. Gitu. Tapi kalau mereka luar biasa loh tadi. Luar biasa kan? Iya, ingin fasilitas kesehatan kan sampai ke titik yang terdalam membuat balai latihan kerja. Saya sebetulnya mau langsung titip pertanyaan sesuai dengan judul ini, caleg muda cari kerja atau cita-cita. Semua pasti cita-cita lah ya. Yang saya mau tanya itu cari kerja atau cari dana dulu. Oke, nanti biar dijawab ya. Biar dijawab dulu ya. Ivi, kalau Ivi gimana Ivi? Kalau Ivi? Oke, aku juga bimbang. Apalagi aku sebagai partai emak-emak kan ya yang milih shade bedak aja juga selalu bingung kan ya. Gitu. Maksudnya aku tuh juga terus terang terutama ngelihat caleg-caleg muda ini ya yang perjuangannya adalah mengenai edukasi. Nah, ini kan ada beberapa tadi yang menyebutkan soal edukasi kan gitu. Nah, karena kalau soal edukasi di sini tuh terutama juga mau kepingin gitu loh bahwa punya pendidikan yang sebaik-baiknya anak-anak muda atau ada kesempatnya juga bekerja kesempatannya besar. Nah, yang aku bingungin tuh adalah bagaimana kalian meyakinkan bahwa kalian bisa menggantikan aku ya. Karena kalian anak muda pengen dapat kesempatan kerja gitu ya. Jadi pengen taunya tuh adalah emang kalian tuh mikir kita-kita yang tua-tua ini kalau kerja tuh gimana sih gitu. Karena dari ya sepenglihatan aku nih ya Bang Effendi dan juga teman-teman. Ini sebenarnya kesempatannya juga emang cukup banyak buat anak-anak. Tetapi kenapa kami tidak tergeser karena ya ada hal-hal yang memang membuat kami segitu okenya gitu loh ya. Jadi ya di sini tuh justru pengen bertanya gitu loh. Kalian tuh melihat kami tuh apa sih? Apakah kami itu bahwa nggak sekompeten itu atau mungkin kami tuh kolot atau apa? Buktinya cuma 18 kan yang lolos ke DPR ya. Yang muda-muda ya kan? Ya katanya tadi kan. Iya. Yang ada di DPR. Tapi gini, kalau persoalan soal data nanti biar dijawab ya. Apakah tadi cari kerja atau cari dana, lalu bagaimana meyakinkan generasinya Ivi untuk menjadi legislator. Kita coba lihat data dari My Sister Tarigan soal profil data-data dari caleg-caleg muda itu seperti apa agar data itu yang berbicara. Ya, makasih. Ya, makasih Mas Budiman. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada total 9.917 calon dari 18 partai politik nasional yang tercatat di KPU dan ada anggota DPD RI yang akan ikut berkompetisi di pemilu 2024 ada 668 calon. Total inilah nanti yang akan memperebutkan 580 kursi yang akan bertanding di pemilu 2024 nanti. Dan dari total ini Mas Budiman, ada caleg berusia 21-30 tahun, ada 1.473 caleg DPR RI. Lumayan ya. Sementara di caleg DPD RI ada 48 caleg. Mereka inilah nanti yang akan bertanding dengan semua generasi untuk memperebutkan 580 kursi. Pertanyaan berikutnya adalah, partai-partai mana saja yang hobi atau mau menyokong anak muda untuk maju di pemilu 2024? Kita akan paparkan datanya. Dan kalau kita lihat partai politik dengan caleg muda terbanyak usia 21 hingga 30 tahun sebenarnya paling banyak adalah partai muda yang mengusungnya. Yakni ada Partai Garuda, PSI, kemudian ada PKN, lalu kemudian ada Partai Buruh. Selanjutnya juga memang ada Gerindra, kemudian ada Partai Perindo. Berikutnya, ini dia partai politik yang mengusung anak muda usia 21 hingga 30 tahun. Ada PKB, ada kemudian PAN, Hanura, ada kemudian P3 tadi, kemudian ada PKB, P3, ada Partai Nasdem dan juga PBB. Lalu kemudian berikutnya ada Partai Demokrat, PKS, PD Perjuangan, ada Partai Gelora Indonesia, Partai Umat dan Partai Golkar. Nah ini tadi kalau misalnya kita menjelaskan terkait dengan profil partai politik mana yang berani untuk mengusung anak muda maju di pemilu 2024. Apa yang buat partai politik begitu ingin mengusung anak muda maju di pemilu 2024? Tidak lain karena memang daftar pemilih tetap mayoritas juga merupakan anak muda. Saya paparkan datanya.
Ini dia, jadi di Gen Y 33,6% atau 68,8 juta pemilih. Merupakan mayoritas yang nanti akan diperebutkan suaranya. Mereka merupakan orang-orang yang lahir di 1981 hingga 1996. Kemudian disusul oleh Gen X 28,7% atau 57,4 juta pemilih. Kemudian ini merupakan survei Litbang Kompas, ada Gen Z 22,85%, 46,8 juta. Kemudian ada generasi baby boomer 13,73% atau 28,1 juta pemilih. Kalau kita lihat dari daftar pemilih ini, paling banyak merupakan generasi muda. Apakah bisa para caleg muda ini memenangkan darah muda? Kembali ke Anda, Mas. Oke, thank you Mas Sister Tarigan. Ya, memang banyak problem Mbak Effendi Ghazali ini caleg-caleg muda yang pertama kali dia akan bertarung ke Senayan, kira-kira apa ya handicap atau hambatan yang bisa melancar atau membuat mereka gagal ke Senayan? Apa kira-kira analisa Effendi Ghazali? Kalau salah satu kekuatan anak muda itu kan jujur ya. Jujur? Ya itu kan tadi ya mestinya paling tidak di depan yang tua nggak jujur ya? Yang jujur itu maksud saya gini, kalau tadi balik ke soal cari dana gitu ya, bayangan Anda ini kurang lebih, tadi saya sudah sempat menyebut 2M itu kurang lebih untuk ke 600 titik ya. Sebetulnya enggak itu 4 kan ya. Enggak, maksudnya kira-kira target Anda berapa nih? Supaya kita tahu ya, anak muda mungkin targetnya berbeda dari yang sudah punya pengalaman gitu. Mungkin karena kelebihannya untuk cari dana yang katakanlah seminimnya untuk sampai ke DPR tuh targetnya berapa? Pengeluarannya nanti, boleh nggak itu tahu? Oke. Salah satu atau salah dua. Ada yang mau nyebut nggak? Ya, tadi dana minimal yang disiapkan. Ya, kurang lebih berapa? Nggak apa-apa, gambaran aja. Aku ya? Ya, boleh. Ya. Jawab. Sering sekali kontestasi pemilu ini dikaitkan dengan logistik yang kita punya. Tentu memang sebagai caleg muda, kita itu perlu ada logistik. Kayak yang tadi saya udah paparkan. Lebih sulit karena penantang. Dana. Ya. Maksudnya 600 titik itu tentu butuh dana operasional. Tapi sekarang yang harus kita highlight adalah kita juga perlu edukasi khususnya konstituen kita bahwa dana atau uang itu bukan segalanya. Jadi dengan proses saya ke 600 titik itu adalah upaya saya untuk bertemu langsung kepada masyarakat pemilih saya dan untuk menjelaskan bagaimana visi misi saya dan bagaimana saya nge-gather data apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi untuk maksudnya kita juga mengedukasi bahwa jangan sampai ada politik uang di sini. Mending keluar dulu untuk mensosialisasikan dan tahu masalahnya apa sehingga nanti masyarakat ini tidak disuguhi mohon maaf serangan fajar nanti. Serangan fajar. Jadi panjang nih Cindy jawabannya jadi panjang. Enggak, uang bukan segalanya gitu ya, tapi segalanya enggak jalan kalau enggak pakai uang gitu ya. Betul. Kira-kira berapa angkanya Cindy? Nanti sampai selesai masa kampanye dan kemudian ada target minimalnya. Pemilu serentak di 14 Februari. Enggak apa-apa. Kalau ada yang berani menyebutkan angkanya? Saya mungkin 4M skala maksimal di level saya. Mungkin kalau ada saya boleh jawab Prof. Jadi sepengalaman saya di 2019 ketika maju di DPRD tingkat 1, memang budget itu adalah satu instrumen yang begitu penting. Tetapi kala itu ketika saya maju, rasanya ketika saya tidak terpilih mungkin habis 300-an juta. 300 juta. Karena angka-angka rupiah itu kita bisa kolaborasikan. Jadi yang kabupaten ikut memberikan, provinsi pun juga demikian. Tapi kalau ditanya conclusion, ada berapa rupiah yang kita harus siapkan untuk pemilih ini, maka angka-angka survei yang muncul di sejumlah lembaga itu realistis itu. Angka ketika DPR RI harus ready 5 miliar sampai 10 miliar itu memang realitas lapangan. Seperti itu kondisinya. Jadi sudah ada 3 sampai 10. Ya kira-kira begitulah. Pengalamannya? Kalau aku ya? Iya. Kalau aku sebenarnya jujur ya Mas, aku ini caleg modal sosmed pertama. Oh, jadi pertama kali aku datang, masyarakat semua pada rata-rata ya teriak minta duit lah, minta 50.000, minta 100.000. Tapi mereka tahu aku caleg modal sosmed yang dari sebelum aku menjabat, aku sudah punya basis massa. Sekarang anak-anak muda, kenapa aku bilang masih mungkin untuk berpolitik dengan duit yang so-so, karena kita ternyata bisa pakai sosmed kita untuk bikin konten-konten viral, followernya naik, buka endorse, dari situ kita muter-muter sendiri. Aku bantu masyarakat dengan followers aku untuk aku datang ke UMKM, siapa yang mau di endorse gratis, langsung. Baik. Oke, saya ke Ivi dulu lah. Ivi gimana kalau Anda menambahkan nggak dalam perspektif itu?
soal uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya uang juga sih. Wow, baru tahu loh di sini karena bahwa uang bukan segala-galanya. Enggak, karena bukan masalah uang bukan segala-galanya, tapi baru tahu bahwa ada yang tadi bilang katanya nggak seglam itu, nggak sebanyak itu gitu kan. Wow gitu, karena sebagai emak-emak yang aku dengar-dengar di antara rumpian kita nih gitu ya, rumpian komplek ya, tempat aku tinggal ya nggak kayak gitu kan. Tapi kan ternyata ada angka-angka yang juga cukup tadi kan kayaknya realistisnya tuh di 4 sampai 10 M. Nah, tapi aku mau menanggapi dulu nih ya tadi ya. Ketika Bang Effendi bilang bahwa ini kalau caleg-caleg muda ini menarik karena biasanya anak muda jujur. Tunggu sebentar. Tunggu, benerin duduk dulu, benerin poni. Tunggu. Karena gini. Nanti saya belain lagi, tenang. Gini, aku nggak bilang mereka nggak jujur nih. Aku nggak bilang gitu, jangan salah. Cuman aku mau ngingetin aja ya. Ini loh, anak-anak muda zaman sekarang bukan caleg-caleg ini. Tapi kalau misalnya korupsi pun juga gila-gilaan loh. Mereka itu belajar kayak misalnya begini, yang kemarin Coldplay aja. Coba tuh ya yang penggelapan tiket-tiket yang ngejual tiket itu. Berapa 40 miliar. Waktu angkatan kita Bang. Ya walaupun memang sih ya kalau tingkat inflasi. Misalnya dulu ngambilnya 1 miliar atau 2 miliar. Dibandingin sekarang 1-2 miliar tentu pasti ada pertambahannya. Tapi juga nggak 40 miliar kan gitu. Dan sekarang ada banyak berita kan yang anak-anak muda tuh yang kayaknya udah ngumpulin duitnya. Karena mereka entah bagaimana ya juga mungkin dengan sosial media dan lain sebagainya. Jadi cara mereka untuk value atau bagaimana mereka. Berbeda ya? Iya berbeda gitu loh. Jadi 300 juta tuh aku tadi itu 2019. 2019. Udah ada sosial media loh itu 2019. Saya DPRD ya? 2019 justru pakai sosial media sebenarnya. Jadi gitu. traffic ketika maju 8.000 followers sampai setelah menjelang pemilihan ada kurang lebih 30.000 followers dan itu terkonversi. Akhirnya suara yang saya peroleh 16.000. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata peranan sosial media juga cukup berpengaruh untuk media campaign kita di lapangan. Aku sih mau bilang begini aja ya, ini kan kalau caleg-caleg muda nih anaknya kalian adalah mereka tampang-tampang kalian. Kalau kita nih dari aku yang generasinya bukan generasi kalian adalah pertama tampang. 3 hal nih ya dari caleg muda yang biasa dilihat. Tampang. Nah, di sini ganteng dan cakep. Semua yang ada di depan di sini. Yang kedua tuh pasti nama. Nama Effendi udah nggak ada lagi Effendi. Nama Ivi udah nggak ada lagi. Kalian Cindy, Sandra udah cakep-cakep. Ruby gitu ya. Nama udah Seno DPRD. Ya, Seno bagus. Makanya DPRD dulu. Makanya Seno DPRD. Oke, yang ketiga apa nih? Iya, yang ketiga rekam jejak. Nah, aku butuh diyakinkan aja rekam jejak kalian gitu loh. Oke. Jadi itulah sebenarnya pertarungan caleg muda di arena politik. Apakah memang ada rekam jejaknya, ada nasibnya, atau juga demi politika kerabatan, kembali setelah jeda berikut ini. Wajar-wajar aja ya boleh, karena kan melihat batas umurnya juga kalau emang udah masuk nggak masalah. Karena memang juga biasanya anak-anak muda ini kan pemikirannya udah dibentuk dari baru anget-angetnya. Pantas nggak sih Bang? Ya menurut saya sih pantas aja sih, kan banyak juga caleg-caleg yang udah sekarang. Ya pantas ya, udah itu masuk sekolah itu tinggi. Kalau yang nggak ada pendidikan kan nggak pantas. Yang cuma lulusan SD apa SMP itu kan nggak pantas. Kalau ini mah kan tinggi pendidikannya. Bagusnya sih lebih pengalaman ya. Karena memang satu pengalamannya lebih banyak ya. Pengalamannya lebih banyak mungkin untuk lobby-lobby keluarnya lebih ada gitu daripada yang memang baru. Ya kalau misalnya sudah habis lulus kuliah, kalau memang dia ada kemampuan, ya boleh. Karena orang percaya tidak sembarangan. Menurut saya sah saja, malah bagus. Karena sekarang ini kan anak muda banyak yang pintar, bisa untuk juga berkarya, bisa mengeluarkan ide-ide atau pikirannya yang lebih fleksibel atau yang lebih membangun. Oke, itulah keterangan dari warga soal lulus kuliah langsung nyalek. Rafif, jadi Anda juga begitu selesai kuliah langsung nyalek. Duitnya dari mana ya kalau modalnya segitu gede? Justru saya nggak langsung lulus, saya udah 29 tahun nih sekarang. Oke. 29 tahun, jadi saya lulus kuliah dulu dari
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Saya sempat hijrah dulu ke Singapura kerja, Pak. Oh, udah kerja dulu ya, udah ada modal. Sempat kerja dulu, habis itu balik kita mulai bisnis. Pertanyaannya apa? Hari ini kan saya bicaranya adalah bahwa saya sedikit lebih beruntung aja, Pak, dibanding anak tongkrongan saya yang lain. Dibanding teman-teman tongkrongan saya yang lain, saya sedikit lebih beruntung. Hari itu ada kesempatannya. Kesempatan satu untuk berkuliah, dua kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di luar dan mengaktualisasi diri dalam kerangka global. Lalu balik akhirnya punya usaha. Hari ini adalah bentuk nyata saya mengembalikan kesempatan yang dulu pernah diberikan kepada saya. Oke, baik. Kalau Ruby, untuk apa kampanye sekarang pertama kali dan caleg di Partai Gerindra, itu dananya hasil kerja Anda selama ini, kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitasnya Ruby? Pastinya dananya juga menggunakan dana penghasilan Ruby sendiri selama Ruby kerja dan juga membangun usaha sendiri. Tapi itu juga tanpa bantuan orang tua juga lah. Tanpa bantuan orang tua? Dengan bantuan, dengan bantuan orang tua. Dengan bantuan orang tua juga, keluarga dan kerabat yang siap mendorong Ruby untuk mencalonkan diri, siap untuk mensupport. Oke. Baik, coba ada mahasiswa yang juga ingin bertanya kepada caleg-caleg muda, Faisal Keliobas. Silakan. Caleg ini. Calon caleg. Calon caleg. Silakan, Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Pancasila, abadi perjuangan. Perkenalkan, nama saya Faisal Mubarak Keliobas, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang pertama saya pikir bukan menjadi rahasia umum bahwasannya di parlemen sana kita tidak hanya bicara soal kualitas saja, kita tidak hanya bicara soal kapasitas saja, tapi kita bicara tentang kuantitas juga begitu. Artinya apa? Artinya adalah di parlemen sana kita tidak hanya bicara tentang gagasan atau ide apa yang Bapak Ibu punya begitu. Tapi tentang bagaimana seberapa mampu Bapak Ibu untuk mengakomodir massa, untuk mengkonsolidasikan apa yang Bapak Ibu punya begitu. Gagasan-gagasan seperti apa yang mampu untuk direalisasikan begitu. Karena lagi dan lagi bukan menjadi rahasia umum bahwasannya kegagalan sebuah realisasi kebijakan itu tergantung pada persetujuan fraksi-fraksi lainnya begitu. Jadi saya juga magang di DPR RI, saya pikir beberapa waktu lalu DPR RI baru saja mengesahkan rancangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan juga revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara baru begitu. Jadi lagi dan lagi yang ingin saya sampaikan adalah lagi dan lagi PKS sebagai fraksi, satu-satunya fraksi yang menolak, yang berdiri sebagai satu-satunya yang berdiri sebagai barisan yang melakukan perlawanan begitu. Jadi saya pikir singkat dan sederhana yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu ketika nanti memang terpilih sebagai wakil rakyat, sebagai orang-orang yang akan menduduki kursi-kursi di parlemen nanti, mampukah Bapak Ibu untuk berdiri, untuk menyatakan perlawanan kepada hal-hal yang mungkin tak sejalan dengan idealisme yang Bapak Ibu punya begitu? Oke, baik. Saya minta Seno untuk menjawab. Mampu nggak Seno, meskipun Anda di DPRD tadi kan soal gagasan dan kemudian menyuarakan aspirasi-aspirasi publik. Ya, terima kasih. Buat saya berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan untuk posisi dan situasi saya itu sesuatu yang sudah lumrah. Saya mengawali proses beraktivasi di organisasi itu tidak melalui partai politik dulu sebenarnya Mas Budiman, tetapi berangkat dari gerakan pelajar pada waktu itu yang memperjuangkan agar sekolah gratis di SMA di Surabaya tetap bertahan. Yang saya lakukan dan saya tempuh pada waktu saya SMP pada waktu itu adalah mengkonsolidir pasukan teman-teman pelajar untuk mengirimkan 33.000 surat kepada Presiden untuk memperjuangkan itu. Proses belajar di organisasi dari sekolah hingga lulus SMA, hingga masuk ke partai politik itu yang membuat saya, pada waktu itu saya menghadapi situasi yang luar biasa juga. Dipaksa ditekan untuk keluar dari sekolah, dipaksa untuk segala macam, berbagai macam terjadi. Maka bagi saya tidak ada alasan di dalam partai politik jika dalam situasi-situasi tertentu harus memilih antara mana yang harus saya bela, apakah saya harus membela yang dibutuhkan oleh masyarakat atau saya membela kelompok tertentu, maka bagi saya tidak sulit untuk memilih jawabannya. Oke, baik Seno. Abraham, tadi kalau pertanyaannya kan Golkar ini kan partai yang bersama PDI ya, kan relatif tua, tapi kehadiran Anda yang muda ini bisa nggak sih mengubah sistem atau mewarnai perubahan-perubahan dalam DPR nanti atau gimana? Ya. Atau ikut larut saja? Ya, jadi kebetulan kalau saya sendiri, saya ini tidak cari makan dari politik.
Tidak cari makan Saya dari tidak politik. cari makan dari politik. Saya juga generasi pertama dari keluarga besar saya yang masuk ke dunia politik. Artinya apa? Artinya saya nothing tulus. Saya salah satu orang yang menolak pada waktu itu, mohon maaf Mas Seno, saya menolak pada waktu itu apabila Ketua Komisi 3 mengatakan, oh ya ini nunggu juragan. Saya yang menolak karena apa? Kita pada waktu kita menjadi anggota DPR RI, kita menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Yang artinya apa? Artinya kita harus membela kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan apabila hal itu harus kita tentang, ya harus kita tentang apapun konsekuensinya. Dan apabila saya hari ini harus dipecat dari partai, ya sudah, saya kembali cari uang di tempat lain. Saya tidak ini Siap dipecat? Kita siap dipecat kapanpun. Kita siap untuk memperjuangkan apa yang menjadi idealisme kita. Maka dari itu saya juga sekaligus menjawab pertanyaan Mbaknya tadi. Anak muda ini yang di anggota DPR ini belum tentu jujur. Memang betul Bu. Tapi saya salah satu saya salah satu orang yang mendukung anak-anak muda untuk masuk ke anggota DPR. Untuk memberikan apa? Memberikan transparansi. Kita buka, ayo itu dana reses, dana aspirasi, dana Kundapil itu berapa. Dilaporkan bukan hanya ke BPK, tapi dilaporkan kepada publik. Dipakai untuk apa? Itu satu-satu dananya apa? Karena apa? Ya dana-dana tersebut juga sering dikuntit. Termasuk dalam tadi Masnya juga bilang, dalam membuat suatu keputusan kita dibutuhkan meyakinkan fraksi-fraksi lain. Terkadang untuk meyakinkan fraksi-fraksi lain, apakah betul bertarung ide dan gagasan? Atau ujung-ujungnya duit, kan gitu. Nah itu yang kita harus buka, kita transparan aja. Kita nggak usah ngomong DPR transparan, kita ngomong diri kita dulu transparan, bisa Bang? Ya awali dari diri sendiri ya. Diawali dari Oke, diri itulah Abraham, itu Ya. Seno. Saya coba lihat lagi, tadi ada mahasiswa lagi yang ingin bertanya, Rifki ingin menanyakan, silakan Rifki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rifki Abdillah, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Salam teman-teman semua, salam perjuangan, kawan-kawan semua. Di sini saya ingin menanyakan kepada para caleg muda, calon legislator pemuda Indonesia ya. Bahwasannya kalau kita melihat, kita seringkali anak muda ini melakukan sebuah diskusi, sebuah konsolidasi-konsolidasi. Bagi kami seorang mahasiswa, para pemuda itu adalah hal yang biasa. Namun kita lihat lagi bahwasannya pemilu 2024 adalah pemilunya anak muda. Yang dimana anak muda ini masih banyak sekali yang menjadi swing voter di pemilu 2024 nantinya. Nah pertanyaan saya cukup simpel. Dari konsolidasi-konsolidasi kami yang sudah kami lakukan, yang sering kami jalankan, mana gagasan dari caleg muda yang ada di depan ini yang mendebatkan gagasan anak muda Indonesia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta Ayu untuk menjawab ya soal gagasan. Gagasan untuk bisa meraih suara-suara anak muda yang masih bimbang. Gagasan apa sih yang mau dibawa oleh Ayu? Baik, sebenarnya kebetulan mengungkit terkait diskusi, saya juga sering mengadakan diskusi selama 2 tahun terakhir dari setiap kota ke kota, dari sebelum saya memantapkan diri sebagai caleg DPR RI. Jadi sudah berlangsung selama 2 tahun dan di situ saya datang seorang diri dan floornya, pesertanya itu siapa aja boleh datang. Di situ saya memperkenalkan diri bahwa saya di sini sebagai politisi muda di mana saya butuh 2 arah. Saya butuh masukan dari teman-teman yang di mana mungkin ada ketertarikan di dalam politik namun belum tahu untuk memilih bendera yang mana gitu. Dan saya di sini selalu menekankan bahwa berpolitiklah dimanapun tempat kalian yang menurut kalian idealismenya sesuai sama kalian. Terserah mau dimanapun gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk Partai Amanat Nasional, saya akan terima dengan tangan terbuka gitu. Tapi kalau misalnya milih di tempat lain pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya selalu menekankan bahwa berpolitik itu memang penting dan mungkin menyangkut juga sama pertanyaan yang tadi yang pertama. Karena berpolitik itu bukan cuma hanya menjual program apa yang bisa kita bawa, bahwa kitanya sebagus apa, pendidikan kita setinggi apa, tapi bisakah kita merangkul jembatan-jembatan ini gitu? Bisa nggak sih kita ngerangkul orang-orang untuk sama nih satu visi sama kita, sama nih satu frame sama kita, dan itulah yang nggak bisa kita dapat gitu. Namun dalam ilmu-ilmu berpolitik kita, ilmu-ilmu yang kita punya untuk merangkul orang, karena berpolitik itu sebenarnya apa sih gitu? Selain untuk ngomong, selain untuk mengumpulkan orang gitu, kita menyamakan satu pikiran gitu. Dan itulah yang sebenarnya gagasan-gagasan yang saya pun selalu ambil dari setiap diskusi-diskusi yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir. Baik, kalau Sandra tadi kan sebagai data analis ya, melihat berbagai macam data. Tapi persisnya kalau nanti Anda seandainya terpilih ke Senayan, gagasan seperti apa yang akan dibawa? Ada nggak sih satu benang merah anak-anak muda ini ingin membuat apa di parlemen? Atau ikut arus saja semuanya dengan para elit-elit partai yang sudah senior itu?
Oke, jadi kalau boleh bercerita sedikit, saya pun juga ikut sebagai caleg DPR RI bukan untuk mencari duit, karena insya Allah saya akan mewakafkan seluruh gaji dan tunjangan saya 100% untuk dapil. Jadi apa yang saya, terima kasih. Jadi apa yang saya janjikan untuk masyarakat dan sudah saya utarakan dari sekarang, pertama adalah transparansi. Saya harus selalu, komitmen saya adalah mempublish semua data, baik dari pertama FGD, Focus Group Discussion, siapa yang hadir, apa yang disetujui, apa yang tidak disetujui. Dan kedua, alur dana, reses dan dana-dana lainnya. semua? Betul, akan dibuka semua dan akan dengan sangat transparan kita publish dan kita kita kritik sama-sama. Jadi saya nggak mau sebagai DPR RI berarti saya yang paling benar, saya tidak ada ruang untuk berkembang, tapi karena ini adalah caleg-caleg muda, kita adalah caleg-caleg yang berani untuk bilang, mungkin saya salah, mungkin saya harus mendengarkan Anda, mungkin kita harus memperbaiki. Kita adalah anak-anak muda yang ingin selalu berproses dan Always connecting ya, Betul. dengan konstituen ya. Oke, baik. Kalau Ruby, ini kan Gerindra kan relatif paling banyak nih caleg-caleg muda yang ditempatkan oleh Partai Gerindra di DPR. Tapi strategi Anda untuk mengatasi senior-senior dari Partai Gerindra kira-kira dan senior partai lain tentunya apa strategi khusus yang Ruby siapkan? Kalau menurut Ruby, senior-senior di partai itu justru kita jangan anggap musuh. Mereka adalah mentor kita. Mentor kita. Tapi kalau satu dapil kan saingan juga nanti. Tapi tetap aja mentor kita. Mau gimana pun kita masuk ke partai, kita harus masuk internal partai, itu sangat penting sekali. Dan kita harus mengerti kebutuhan partai itu apa, kebutuhan masyarakat apa, dan untuk mempunyai senior sebagai mentor yang memang sudah pernah mencalonkan diri, seorang petahana, itu ilmu tambahan bagi Rumi untuk bisa bertukar ilmu, untuk membagi gagasan, itu sesuatu yang menurut Ruby sangat penting bagi kita caleg muda. Jangan dengan pikiran kita saja, tapi juga menerima input dari orang yang sudah mengerti pekerjaannya itu sebenarnya seperti apa. Oke, baik. Ivi, sudah memasarkan ide-ide dan gagasan. Anda masih bimbang, masih bingung atau Betul, sudah masih bimbang, masih ragu sebagaimana. apalagi yang mau dicari? Udah terlihat dari wajahnya sudah. Iya, karena keren-keren sebetulnya idenya. Sekali lagi kan ya gini ya, tentunya aku masih butuh berkenalan. Wajar dong. Ya wajar dong, ya kan aku mau jadi, ibarat kata aku mau cari orang yang akan menjadi pendampingku dalam tanda kutip yang bisa menjadi orang yang menyuarakan kepentinganku untuk tahun yang panjang gitu loh. Jadi ya tentunya aku harus benar-benar lihat satu persatu gitu. Masa kenalan kita baru begini aja belum seberapa, sorry ya teman-teman. Tapi kalian sebagai caleg-caleg muda sih aku apresiasi banget gini. Kalian tuh keren-keren ya pendidikannya, kemudian cara bertuturnya, ide gagasannya, apa yang sudah dilakukan. Walaupun gitu kan ya itu tadi mungkin baru sebagian kecil ya. Nggak tahu apakah memang baru segitu atau memang sebetulnya sudah banyak. Ngomongnya mula-mula enak, lama-lama nggak enak. Selalu gitu nadanya, mula-mula enak, lama-lama nggak enak lagi. Iya. Enggak, aku tuh sebenarnya cuma kepingin tahu aja jadinya nanti tuh kalian kalau misalnya kan tadi nih dikatakan bahwa pengen banget anak-anak muda lebih sadar berpolitik gitu kan. Ya terus kalau sadar berpolitik terus iya ngapain gitu, iya kan. Itu sih aku. Atau nyambung kalau boleh, nyambung Ivi sama tadi. Coba pendek. Pertama siapa? Yang Faisal belum terjawab tadi. Ya. Rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta misalnya gitu ya. Iya. Tapi Faisal, tar dulu Faisal kamu tadi ngomongnya agak terlalu ketuaan. Santai aja ngomongnya sama yang muda-muda. Santai gitu. Oh kalau waktunya dikit justru lebih santai lagi. Bro and sis gitu cara ngomongnya. Jangan. Gitu, jangankan mereka. Gimana sih? Capres saja di bawah tekanan waktu juga bingung-bingung. Oke, masih ngomong, silakan ngomong apa? Pendek doang. Ya kalau boleh. Iya sadar politik katanya ya. Siapa yang mengetahui isi draft rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta itu yang diributkan oleh masyarakat pada saat ini. Ada dua isu kan ya? Gitu Faisal ya? Ada yang mau memberi tanggapan? Tanggapannya nanti aja. Tanggapannya nanti ya. Oh. Sehingga ini memang problem di kaderisasi dan regenerasi internal partai politik. Apakah kehadiran caleg-caleg muda ini bisa terjadi estafet kepemimpinan di legislator? Jawabannya setelah jeda berikut ini.
Enggak sih Kak, karena lihat dari politik sekarang tuh di Indonesia tuh banyak problematikanya gitu. Iya, kayak kita nyalek banyak isu-isu yang enggak gitu tentang caleg itu gitu. Kalau saya mau. Mau ya. Kenapa? Ada alasan tertentu? Saya ingin mencoba hal yang baru dan pasti saya bisa kalau sampai saya ikut caleg. Kenapa ya? Karena nggak terlalu suka sama politik. Mau, karena alasannya dari saya lihat sendiri keadaan-keadaan politik ini banyak yang nggak jujur, banyak yang korupsi. Mungkin dari saya sendiri ingin merubah sistem. Gitu. Mau gitu ya? Ya. Kenapa? Karena kalau nyalek itu kan jadi wakil rakyat. Wakil rakyat itu mau bangun daerah rakyat sendiri untuk kepentingan rakyat. Secara pribadi, kalau keinginan, saya tidak punya keinginan untuk mengikuti caleg. Mau aja sih, alasan ya siapa tahu kalau nyalek bisa ngebantu masyarakat, mungkin bisa ngelakuin hal yang nggak bisa dilakuin sama pendahulu-pendahulu. Kalau untuk saat ini sih tidak ada pikiran ke sana, karena menurut saya untuk menjadi seorang caleg tuh harus mempunyai banyak pengalaman di bidang politik, dan saya masih seorang mahasiswa yang harus mempunyai banyak pengalaman untuk mengarah ke situ. Ya, itulah suara publik. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa yang hadir di studio, siapa yang setelah lulus kuliah ingin nyalek? Oh, banyak juga. Semua. Ya, banyak juga yang ingin nyalek, luar biasa. Coba salah satu yang ingin, alasannya apa ingin nyalek? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Leli Lutfiatul Mahbubah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun alasan saya sendiri bercita-cita ingin menjadi anggota legislatif karena seperti yang saya lihat di sini menjadi anggota legislatif itu seperti terlihat seperti superhero di superhero. Wah, luar biasa. Superhero dalam pemerintahan yang mana juga tadi memperjuangkan aspirasi rakyat, kemudian juga selain memperjuangkan aspirasi rakyat, ikut dalam mengawasi pemerintahan yang mana itu juga bisa dan yang mana itu juga bisa mengorbankan diri sendiri gitu. Oke, superhero menyalurkan aspirasi yang tidak berniat nyalek, ada nggak? Oh, sedikit coba, kenapa? Yang tidak berniat nyalek, yang lain masih bimbang itu sebetulnya. Cek. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arian Temanulang dari BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul. Sejauh ini saya belum berpikiran sih untuk ke sana untuk jadi caleg. Karena saya masih mikir skripsi nih. Karena lulus dulu, saya masih fokus studi dulu nih. Lebih realistis. Ya, belum berpikir sejauh ke sana. Tapi dari pemaparan gagasan dan ide daripada 9 caleg ke depan ini sangat-sangat bagus seperti yang kata Mbak Evi cantik tadi, sangat bagus ide-idenya. Saya harap gagasan ini bukan sekedar omongan semata. Saya harap semua gagasan para caleg ini memiliki bukti nyata dalam menjaga dan menata Indonesia untuk ke depannya. Terima kasih. Oke, baik ya. Itu dari pandangan-pandangan dari mahasiswa. Saya ingin bertanya kepada Hillary dulu. Hillary, jadi kalau Anda milih partai politik, tempat Anda ingin menjadi caleg, itu dasarnya apa sih? Dulu kan pernah di satu partai, kemudian sekarang kemudian berpindah. Yang Anda pilih itu apanya sebetulnya? Sebenarnya saya memilih partai yang bisa membuat saya menjadi diri saya sendiri. Menjadi diri sendiri? Saya mempertahankan idealisme saya itu dengan cara saya sendiri. Dimana saya, tadi Ruby sempat sampaikan, beruntung punya mentor. Kalau saya secara pribadi jujur menyampaikan, tolong anak-anak muda di sini kalau ingin jadi politisi, tolong jangan belajar dari senior-senior. Tolong jadi anak muda yang membawa suara baru. Karena jujur saja, namanya DPR ya, DPR dan politisi adalah salah satu lembaga yang punya penilaian kepercayaan publik paling rendah. Paling rendah. Jadi kalau kita belajar dari senior, kita akan sama seperti mereka. Dan ketika kita jadi sama seperti mereka, kita sebenarnya tidak hanya datang ke DPR untuk bawa gagasan loh. Ya, tapi kita datang untuk melindungi Hillary, masyarakat. Jadi kalau Anda milih ya dari Nasdem sekarang ke Demokrat, pilihan pribadi Anda atau didorong oleh ayahnya sih?
Kalau saya pilihan pribadi saya karena saya dan ayah saya dan ibu saya cenderung selalu beda partai. Oh, keluarga beda Betul. partai memang. Almarhum ibu saya dulu pernah beda partai. Kemajumukan dalam keluarga ya, Betul, dalam pilihan partai ya. Karena membawa keluarga politisi juga ada, selain saya anak dari politisi, saya seorang anak narapidana juga, Pak. Loh. Jadi ketika kita membawa nama keluarga, sebenarnya itu tidak hanya privilege yang datang, tapi misalnya, oh dia anak koruptor, dia anak maling, dia anak narapidana. Oke. Itu menjadi hal yang sebenarnya kita bisa ceritakan ke teman-teman. Dari situ teman-teman boleh lihat, jangan belajar dari senior, Oke. jadilah politisi sendiri yang punya warna sendiri, walaupun teman-teman mungkin harus disingkirin cepat kayak saya. Menjadi diri sendiri. Oh, luar biasa ya. Coba. Boleh nggak kami berdua mau? Iya, lu jujur banget ya, tapi Top, I like it. I like how you say it gitu. Maksudnya tuh ya berani mengatakan ini ya, tapi meskipun ada satu hal juga sih, ya memang ya jangan sampai juga kamu nanti jadi lupa bahwa gak perlu belajar dari mentor juga, karena setiap manusia tuh punya sisi baik. Oke. Itu aja sih, benar gak sih? Kalau aku sih yes ya. Iya. Yes apa, Pak? Kamu keren. Jujur ya menghadapi tantangan yang ada. Aku sering ketemu senior soalnya di Iya, kantor. Oke, baik saya ke Ismail dulu. Ismail, jadi dari DPRD naik kelas ke Senayan sebetulnya semata-mata cari penghasilan yang lebih besar atau perjuangan yang lebih luas sebetulnya? Kalau realisasinya penghasilannya pasti lebih besar, tapi itu bukan tujuan saya. Bukan tujuannya Yes, apa? Itu bukan tujuan saya. Saya tadi tertarik mau menanggapi pertanyaan tentang bagaimana PKS hari ini berdiri sendiri sebagai oposisi. Tapi kita lupa mungkin bahwa teman-teman, apa yang saya lakukan sepengalaman 4 tahun di DPR, ada satu fraksi yang begitu kuat hari ini mengalahkan 9 fraksi yang lain yang ada di DPR. Fraksi apa itu? Fraksi netizen. Oke. Dengan metode viralisme. Dan metode pendekatan inilah yang saya lakukan ketika hampir 4 tahun di DPR. Tahun pertama ada wilayah yang hampir setiap akhir pekan, hari Minggu, hari Ahad, macet karena tumpukan mobil truk. Nggak pernah ada selama ini yang memviralkan itu. Begitu masuk di bulan pertama, saya viralkan, bulan berikutnya dikerjakan. Artinya apa? Bahwa kekuatan sosial media yang kita miliki ternyata mampu mengubah kebijakan. Jadi maksud saya adalah jangan sepenuhnya berharap ke kita-kita semua. Kenapa? Partisipasi publik itu sangat dibutuhkan. Teman-teman ini adalah pemegang kendali kekuasaan yang Tapi sesungguhnya. didengar nggak? Masalah kan teriak-teriak nggak pernah didengar. Saya ingin sampaikan. Inilah kenapa Mas Budiman, tahun 2024 kita pastikan diberikan kebijakan kewenangan kepada partai yang betul-betul menghadiri setiap forum-forum yang kemudian partai minta. Oke. Artinya apa? PKS selama ini tidak bisa melakukan itu karena sendiri. Coba aja PDIP, coba aja P3, coba aja PKB dan Coba partai-partai PDIP. lain misalnya. Kalau PDIP ini kan problemnya kan caleg yang muda yang disodori oleh DPP PDIP kan paling kecil tuh. Nggak sampai 20%, memang terhambat kaderisasi di PDIP anak muda ya? Enggak gede juga kok, di data tadi kan gede juga. Artinya gede juga di data Enggak, tapi tadi kurang kita dibanding yang baca. lain. Paling enggak beda 1 dengan PKS. Karena gini Mas, di PDI Perjuangan itu kita belajar sebelum SMA harus SMP dulu, sebelum SMP harus SD dulu. Oh gitu, nggak boleh loncat ya? Kalau akselerasi agak repot kita di PDI. Maka kita belajar proses itu dari step by step. Di PDI itu bahkan di kepartaiannya kita punya kaderisasi berjenjang. Dari level pratama, madya, utama hingga ke guru kader. Sehingga kita terbiasa untuk ya berproses, belajar satu persatu. Nggak kelamaan ya? Enggak lah, kita kan masih muda, umur politik masih panjang, perjuangan masih banyak, kita buktikan. Karena nggak bisa aja Anda kan mungkin? Kalau di perkara-perkara kecil kita setia mengerjakan dengan tuntas, perkara besar pasti juga akan setia, begitu. Mas. Oke. Kalau Abraham, Golkar. Kalau Golkar gimana? Ini kan juga nggak terlalu banyak sebenarnya caleg-caleg muda yang didorong oleh Golkar. Terhambat juga regenerasi anak-anak muda di Golkar ya? Justru tidak. Golkar ini luar biasa karena kaderisasinya kita punya Golkar Institute yang pertama. Lalu lembaga itu? Ya, lembaga untuk sekolah kaderisasi. Untuk membuat kebijakan publik, itu yang pertama. Yang kedua, Golkar ini memiliki kader-kader under 40 yang masuk di kepala-kepala daerah maupun anggota-anggota legislatif. Saya pun sebelum maju nyalek di tahun 2024 ini saya ngadep ketua umum, saya bilang ke ketua umum saya, Pak Ketum, saya ini mau nyalek, mau menang. Yang saya lawan senior. Jadi kalau misalnya saya harus mengisi kontestasi pileg ini hanya buat lucu-lucuan, saya mau nikah nih Pak, saya mending bangun rumah, saya bilang gitu. Terus Pak Ketum jawab apa? Saya bilang silakan, saya berikan kamu fair fight. Saya bilang siap, saya jalan. Oke, Ya. baik. Kalau Cindy, Nasdem, jadi proses regenerasi ya, Iya, betul. dari apa? Anda sebagai caleg dari Nasdem yang sekarang mencoba ke Senayan,
punya nggak sih Anda punya karir pet gitu, satu saat akan menggantikan Surya Paloh sebagai ketua umum partai gitu? Saya tapi maksudnya di sini saya mau cerita pengalaman saya dulu. Tentu dalam proses kaderisasi saya ini dua masuknya. Yang pertama adalah sebagai bendahara partai di Sumatera Barat dan juga caleg muda. Tentu ini merepresentatif komitmen dan komitmen dari Partai Nasdem untuk meregenerasi gitu. Dan Pak Surya Paloh pernah bilang bahwa Partai Nasdem ini harus mengikuti kontestasi pemilu tidak hanya untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi beliau udah memikirkan visi misi 20 sampai 30 tahun ke depan. Tentu karena itu kita tahu pentingnya regenerasi yang ada di Partai Nasdem. Dan yang kedua, saya ini juga ikut proses kaderisasi. Mulai dari apa? Mulai dari pelatihan, BIMTEK, program kepartaian, dan ini sangat penting sehingga kita sebagai politisi Kalau muda. dipendekin jawabannya iya apa enggak? Oh iya, tentu iya. Iya ya. Jadi suatu saat memang kalaupun ada keadaan yang memungkinkan bisa juga kan menggantikan Pak Surya Paloh gitu ya. Iyalah, kan kaderisasi. Iya kan siap kan? Iya dong, ditonton loh ini oleh Pak Surya Paloh ya. Apalagi maksudnya apa-apa karena dong. kita kan mulai dari usia, kalau saya sendiri 24 tahun. Jadi mungkin Iya. saya punya waktu yang banyak untuk mematangkan diri saya Yalah. sebagai politisi gitu. Oke, kalau Sandra, ini kan di P3 caleg muda dan kemudian perempuan. Ada nggak sih handicap dari muda dan gender untuk naik karir politiknya di P3? Oke, sebenarnya kalau dari yang saya rasakan selama ini di P3 justru kita diberikan karpet merah. Karpet merah? Ya, Oke. untuk caleg-caleg muda dan apalagi perempuan. Bahkan Ketua Bapilu kita, Bang Sandiaga Uno, beliau pernah bilang tuh pas Rakernas ya, kumpul semua caleg DPR RI bahwa P3 itu sebenarnya partai para perempuan juga loh. Jadi itu memang salah satu dari program-program kita. Jadi kalau dari saya sendiri, saya merasa juga P3 itu secara data sebenarnya partai yang paling inklusif terhadap teman-teman disabilitas juga. Jadi memang kita terbuka untuk semuanya dan justru kita pengen anak-anak muda, ayo lirik dong partai kita yang udah partai Sandra, ikut jadul. Sandra, kamu digelarin karpet merah, bukan karpetnya hijau. Oh iya. Hijau. Merah sama hijau tuh, Pi. Hijau sekarang sudah bergabung. Oke, saya ke Rafif ya. Rafif kalau di PKB ya, sebetulnya bagi anak-anak muda gitu, karir politik itu yang menentukan siapa, apakah memang rekam jejak kinerja atau memang ada juga endorser dari dalam, dan bagi Anda sendiri punya nggak sih target politik? Satu saat saya harus menggantikan Gus Muhaimin Iskandar. Wih, ini pertanyaannya Ini bahaya kedua nih, Vip. Karena masih panjang nih, Gus. Masih panjang, Gus. Jadi gini, kalau bicara Partai Kebangkitan Bangsa hari ini satu, kita punya ketua umum yang paling muda waktu itu kalau nggak salah pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Jadi bukan hanya memberikan kesempatan, tapi juga dicontohkan. Dan dilihat dalam prosesnya hari ini beliau duduk sebagai salah satu paslon. Itu yang pertama. Jadi tujuan PKB hari ini bukan hanya lagi berbicara mengenai kesempatan anak muda, tapi berbicara mengenai bagaimana anak muda benar-benar bisa direpresentasikan, anak muda benar-benar bisa diwakilkan, dan kesetaraan dan kesempatan terhadap anak muda itu terbuka luas. Itu yang pertama. Jadi bagi saya PKB selain bicara Partai Kebangkitan Bangsa, Bang, dia bicara partai kita bersama. Partai kita bersama. Ruby, jadi kalau Gerindra kan kelihatannya memang banyak kader-kader muda yang kemudian tampil gitu. Tapi yang sering muncul di ruang-ruang publik hanya itu-itu aja. Apakah memang agak tersendat regenerasi anak-anak muda untuk tampil dalam ruang-ruang publik? Mungkin yang disorot bukan yang muda, tapi yang muda tetap ada di ruangan situ. Ada ya? Ada Jadi dong. salah yang salah televisinya gitu. Seperti datanya kan terlihat bahwa memang Gerindra ini top 5 dari partai-partai yang memprioritaskan anak-anak muda. Dan memang di partai itu kita juga dimudahkan untuk berpartisipasi, diberikan tempat untuk memastikan kita ini bagian dari perubahan. Bagian dari perubahan kita diberikan posisi-posisi strategis, kita diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi dewan di dapil-dapil yang terpenting. Oke, baik. Kalau Ayu ya, PAN. PAN ini kan memang cenderung ya, artis masuk ke PAN. Anak-anak muda diberikan ruang. Nah, kalau Ayu sendiri ini target politiknya setelah nanti ke DPR, mau ngapain sih? Punya nggak satu saat aku harus jadi ketua umum PAN, menggantikan Bang Zulkifli Hasan gitu? Atau jadi presiden sekalian?
Kebetulan kalau di Partai Amanat Nasional nggak ada yang nggak mungkin ya. Pendiri nggak pun mungkin. bisa Tapi digeser. niat nggak? Kalau ada kesempatan akan maju sih. Nah, ini yang bagus kan, jelas clear maunya gitu. Ya karena di Partai Amanat Nasional memang partai yang inklusif dan memang kaderisasinya mungkin nggak seperti partai-partai lain gitu. Jadi kalau di PAN itu kalau kita memang pintar, cerdas dan cerdik, kita bisa lebih licin untuk masuk-masuk ke DPP, untuk masuk-masuk ke jaring-jaringan yang lain. Seperti itu. Jadi sesuai aja kalau misalnya kita merasa mampu atas kapasitas dan kapabilitas kita, ya berani aja untuk Ini maju. kalau Di licin PAN, maksudnya gimana? Kalau licin, saya agak hati-hati mendengar. Licin tuh- Enggak licin nih, pelan-pelan. Kalau jalanan licin kita gampang kepleset, ya kan? Licin maksudnya? maksudnya tadi Pak, pintar, cerdas dan cerdik. Oke. Itu kita bisa licin untuk masuknya, gampang gitu. Maksudnya Pintar, cerdas, dan cerdik, iya. licin. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya juga benar-benar baru 2 tahun terakhir join di politik dan memang saya memilih di Partai Amanat Nasional karena ya saya lihat itu inklusif. Dari sebelum saya menjadi kader, Pak Zulkifli Hasan sudah mengundang saya untuk ke rumahnya, makan malam bersama dan satu meja dengan beliau. Maka dari situ saya berpikir emang boleh ya se-inklusif ini gitu. Dan itulah Partai Amanat Nasional. Emang boleh. Emang boleh ya. Oke, jadi apa jaminan dari para caleg muda untuk menggayat suara pemilih muda dan pemilih mula? Kami kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum spesial. Saya ingin bertanya kepada Ismail Bahtiar, apa yang Anda lakukan begitu Anda seandainya Anda terpilih menjadi anggota DPR? Apa yang Anda kerjakan pertama kali sebagai legislator? Bone, Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Sinjai, dan Bulukumba. Saudara-saudaraku semua, ibu-ibuku semua, teman-temanku semua, selama ini kita sudah diperhadapkan dengan banyak kondisi. Caleg-caleg kita hadir dengan gaya dan metodenya masing-masing. Satu hal yang saya pastikan, ketika kesempatan itu diberikan kepada saya, kalau seandainya ada 100.000 suara, Anda harus memastikan satu dari Anda. Dan kalau harus ada satu anak muda yang duduk, itu harus dipastikan adalah kami. PKS insya Allah menjadi terdepan untuk memberikan semua hal baik kepada masyarakat. Terima kasih. Oke. Rafif, apa yang akan Anda kerjakan? Teman-teman Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan seluruh luar negeri, satu hal yang pada saat duduk legislasi yang akan didorong adalah memastikan seluruh proses kemewahan, perkembangan yang terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat bisa dinikmati oleh seluruh lapisan pemuda dari Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Terima kasih. Oke, Rafif tadi. Cindy Monica Salsabila, apa yang Anda lakukan pertama kali sebagai anggota DPR? Dunsana Minangkabau sebagai caleg yang paling banyak turun hingga ke pelosok daerah dan sampai saat ini 600 titik, saya yakin betul bahwa saya memahami permasalahan yang kalian hadapi, yang masyarakat hadapi. Dan tentunya secara formal ketika saya duduk di kursi DPR RI, saya akan bantu menyuarakan dan memperjuangkan masalah-masalah yang kita semua hadapi. Terima kasih. Oke, Cindy. Kemudian kepada Seno, Sen dari DPRD Kota Surabaya, apa yang mau kerjakan? Surabaya adalah kota yang menjadi barometer di berbagai hal. Kota maritim, punya situasi sejarah pendidikan yang panjang, sehingga masyarakatnya pun terbuka, egaliter, dan inklusif. Anak-anak mudanya jumlahnya banyak. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti saya mendapatkan amanat dan tanggung jawab untuk duduk di DPRD Kota Surabaya, saya ingin pastikan dalam setiap proses musrenbang Kota Surabaya harus ada anak-anak muda yang terlibat bahkan di tingkat RT, RW sekalipun. Saya ingin memastikan agar sistem pendidikan kita terevaluasi dengan baik dan DPRD terbuka bagi semua anak muda untuk masuk karena itu rumah rakyat bukan hanya rumah para politisi. PD Perjuangan siap mengawal itu. Terima kasih. Oke, baik. Sandra Salsabila. Baik, Assalamualaikum arek-arek Malang. Jika saya memang terpilih menjadi DPR RI yang duduk di Senayan, yang pertama kita akan berkumpul di posko saya. Jadi jika Anda ada keresahan ataupun masalah apapun, Anda tinggal datang ke saya, kita cari solusinya sama-sama. Short termnya bisa pakai duit wakaf saya dari gaji dan tunjangan, long termnya ayo kita suarakan sama-sama di parlemen. Terima kasih. Baik.
Mas Abraham Srijaya, Partai Golkar. Ya, terima kasih. Apabila kami terpilih, yang pertama akan kami lakukan adalah membuka rumah aspirasi sahabat Abraham Srijaya di Purwakarta 39 Menteng, yang nantinya semua warga yang mempunyai keluhan atau aspirasi bisa datang ke sana. Sekaligus kami juga akan membuka website abrahamsrijaya.com sebagai transparansi. Seluruh dana yang saya dapat, semua masyarakat bisa melihat dan ikut mengawasi. Dan apabila kami diberikan di komisi yang terkait, yaitu adalah Komisi 3 mengenai penegakan hukum, kami akan berjuang mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Terima kasih. Baik, kemudian Ruby, tolong disampaikan apa yang akan Anda kerjakan seandainya Anda terpilih. Ya, Tabi pun kepada semua teman-teman Ruby yang ada di Dapil Lampung 1, jika kita terpilih kita akan selalu memperjuangkan semua aspirasi masyarakat, teman-teman dan kerabat kita untuk memastikan kita semua mampu menjadi mandiri dalam ekonomi ini. Cukup. Oke, baik. Itu dari Ruby, sekarang Hillary Brigita Lasut yang sudah pernah di DPR. Kalau terpilih lagi, kemudian apa yang Anda kerjakan kemudian? Baik, warga Sulut di Indonesia semua apa-apa butuh orang dalam. Saya akan kembali lagi menjadi orang dalam buat warga masyarakat kecil seperti yang sudah saya lakukan selama ini. Setiap kasus-kasus yang sudah masuk yang selama ini tidak jadi diatensi karena saya turun dari jabatan, akan langsung saya kembalikan, akan langsung saya minta atensi dari pihak-pihak terkait. Dan saya tentunya akan melanjutkan program yang kemarin di mana semua gaji dan tunjangan saya berikan kembali untuk masyarakat dengan bantuan hukum dan program beasiswa dari yayasan sendiri. Terima kasih. Oke, itu Brigita Lasut. Selanjutnya Mbak Ayu Arianti. Assalamualaikum, AATT Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Saya akan pastikan bahwa ketika saya menjadi DPR RI adalah saya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Terima kasih. Oke, baik. Dewan Perwakilan bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Effendi Ghazali dulu aja, pendek. Catatanmu apa terhadap tadi komitmen-komitmen yang sudah disampaikan oleh 9 caleg? Saya nggak bisa menahan. Iya, ngomong dulu, mau ngomong. Bang, ya. Ini udah pada ngomong semua nih caleg-caleg mudanya. Kalau menurut Bang Effendi nih, kita hitung-hitungan aja, kira-kira aja. Dari sekian banyak ini ada berapa yang lolos ke DPR Bang? Setelah tadi dengar statement terakhirnya. Kalau saya sih lihat-lihat ada 5 mungkin ya. 5 ya, termasuk aku kalau ya? Ivi? Oh 5? Iya, kalau 5 Ivi. doang? Iya, kalau Ivi? Aku 4. Oh aman berarti. Artinya semua lolos. 5 yang sebelah sini, 4 yang sebelah sana. Oh iya, lolos semua berarti. Oke Pak, apa catatanmu apa? Singkat. Iya, dari penampilan yang terakhir ini ya, saya masih melihat yang disampaikan itu masih sesuatu yang kalau nggak meso makro, agak besar gitu. Kecuali tadi ada 2 ya yang mengatakan nanti datang saya sampaikan apa yang mau dilakukan di dalam bersama-sama Ordal tadi dalam konteks yang positif itu, lalu sama-sama menyumbangkan gaji untuk apa yang dibutuhkan. Tapi mungkin ya mulai dari Bone dan lain-lain itu ada 1 atau 2 yang khas betul. Apa, jadi what is in for me begitu. Kalau saya milih Ismail misalnya, atau Rafif, atau Cindy, atau Seno, ya Sandra, Abraham, kemudian Ruby, Hillary tadi sudah, dan Ayu, langsung mereka dapat apa gitu, sesuatu yang khas dari daerah pemilihan masing-masing. Oke, Itu belum terlihat di level mikronya. Mudah-mudahan itu bisa dijawab ya. Dijawab ya. Oke, baik Ivi. Kalau aku sih teman-teman pokoknya semangat aja gitu ya. Pada dasarnya aku seneng ngelihat kalian anak muda dengan banyak ide, ada banyak pemikiran yang sangat luar biasa. Aku mau bilang aja bahwa kalian harus betul-betul paham bedanya kuasa sama wewenang. Pahami itu ya, karena kuasa yang punya kita loh. Yang punya kita nih rakyat kuasa ya, yang punya wewenangnya kalian. Nah jangan sampai kalian begitu sudah lolos tiba-tiba jadi merasa berkuasa. Nah itu dong ya, jadi benar-benar pahami, hayati, dibaca-baca lagi ya. Apa sih bedanya kuasa dan wewenang? Kalian yang megang wewenang, kita yang punya kuasa. Baik, Ivi, Effendi, mahasiswa dan 9 caleg yang telah hadir di studio Satu Meja. Terima kasih telah bergabung dan hadir di studio Satu Meja The Forum malam ini. Hadirnya caleg muda bisa membawa harapan, tapi bisa juga berbuah kekecewaan. Harapan bisa datang jika DPR muda bisa mengubah kerja birokratis parlemen di kantoran yang disekat fraksi-fraksi menjadi kerja-kerja lapangan perseorangan sebagai penyambung lidah rakyat si empunya kedaulatan. Kekecewaan publik kembali datang jika DPR muda hanya memaknai atribut yang terhormat sebagai pekerjaan dan bukan sebagai panggilan.
Kekecewaan bisa kembali datang jika DPR muda hanya menjadi kepanjangan tangan elit partai yang membuat mereka tak punya kedaulatan dan lebih bertumpu pada kekerabatan. Lewat kemajuan teknologi, DPR muda seyogyanya mampu mengembangkan sensitivitas terhadap rakyat, punya empati terhadap derita rakyat, serta berkemampuan teknis mengolah kuasa bicara di parlemen untuk memperbaiki nasib rakyat. Tetap saksikan Kompas TV untuk memperbarui informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa, terima kasih.